Sahabat Laksana, saat ini saya kembali berada di Sumber Alam Kutoarjo. Nah, kali ini saya mengikuti perjalanan bersama Biosmart Bus. Sahabat Laksana sudah tahu ya, Biosmart Bus seperti apa. Nah, ini suasananya di Pool Sumber Alam Kutoarjo. Di sana itu ada Pak Antoni yang punya. Kemudian di sana itu juga ada pemeriksaan. Jadi kita nanti yang naik bis akan dilakukan nasal wash sama tim dari Undip. Jadi mereka yang akan mengetes uji klinisnya bis Biosmart Bus ini seperti apa. Jadi semua penumpang nanti sebelum naik ke bisnya akan dicek dengan metode nasal wash. Jadi dengan pencucian hidung itu nanti bisa diketahui dalam hidung kita ini ada gejala peradangan atau enggak gitu. Jadi untuk memastikan kita nanti di bis itu semuanya sehat-sehat dan aman-aman saja. Dan kita akan melakukan perjalanan ini dari Kutoarjo sampai Bekasi. Yuk ikuti terus yuk. Sambil menunggu ini kita sapa teman-teman yang ada di sini. Gimana? Ini ada Mas Bowo jalan lagi. Mau ikutan kita jalan-jalan lagi. Jelas. Dan yang pasti lakone. Halo YouTuber. Pak Tony, Ya, ini ngapain dulu nih Pak Tony? ini didata, terus nanti dites rapid antigen. Rapid apa? Nasal wash. Enggak, ini rapid apa jenisnya? Antibody. Oh, antibody. Terus nasal wash. Nasal wash. Ya, lalu disampling untuk penelitian. Kita nanti masuk bis, jalan sampai sana, disampling lagi nasal wash lagi. Oh gitu. Untuk dicek fungsi hidungnya ini gimana. Kita pakai masker itu dibandingkan yang masker biasa seperti Masker apa? yang masker herbal ya Pak ya. Oh, gitu. Jadi ini uji klinis ini dan kami ini kelinci percobaannya. Betul. Serunya kayak apa kita ikuti aja. Sahabat Laksana, ini saya sekarang sudah berada di dalam bisnya. Bisnya itu konsepnya sebetulnya sama kayak yang pertama kali dulu kita buat dan akhirnya menjadi tren, bangku 111 yang disebut dengan social distancing bus. Nah, ini naiknya agak nggak biasa karena formasinya 111 ini yang di tengah biasanya kita buat jalan, jadi ada bangkunya. Jadi kita jalannya di kanan kiri. Sahabat Laksana pasti sudah tahu karena pasti beberapa juga sudah ngerasain bangku 111. Nah, yang perlu diperhatikan kalau waktu naik, perhatikan kanan kiri ini. Jangan sampai kalau masuk harus kejeduk ini, waduh ya lumayan kan gitu. Sakitnya sih nggak seberapa kalau diketawain penumpang yang lain itu malunya ya kayak kebangetan. Nah, sahabat Laksana lihat di tengah sana itu kayak ada gua. Jadi kayak kita mau masuk ke dalam kafe gitu ya. Apalagi kalau misalnya ini neonnya ini dimatikan, lampunya yang putih ini dimatikan, tinggal lampu yang warna-warni kan kayak dugem. Nah, ini bangkunya satu-satu, semuanya udah dikasih nama sesuai tiket masing-masing. Kita cari di mana saya duduk. Nah, ini komponen yang di atas saya ini fungsinya dia menjadi sirkulasi udara. Jadi kalau bis itu biasanya inlet AC ada di atas ini, gitu. Ini untuk inletnya kita pindah ke bawah. Jadi sirkulasinya ke bawah dulu, dimasukkan ke filter-filter sini. Nanti ada bioindikator ini, terus itu di bawah ada meter tekanannya, macam-macam ada berbagai indikator. Dia disaring di atas sini, jadi udara turun ke bawah, disaring di sini, baru didistribusikan lagi ke seluruh bis. Jadi kalau misalnya orang itu kalau bersin itu kan pasti kan logikanya itu orang kalau bersin itu pasti kan nyemburnya ke bawah. Nah, dia akan tersedot ke bawah. Nah, kalau pada bis umumnya itu kan dia
udara kotor ditarik ke atas, langsung diputarkan lagi. Jadi misalnya kalau ada orang bersin nih, misalnya lupa pakai masker, ya partikelnya bisa nyebar, kesedot ke atas tanpa terfiltrasi yang lebih kompleks seperti ini, itu potensial menyebarkan virus-virus yang lain. Ngulei kakuku sih. Wah, langsung ketemu. Ternyata di sini. Ternyata di sini. Leklang. Lah, kamu duduk di mana, Mas? Kamu ikut bis ini apa enggak lah? Saya nanti kalau sendirian tapi ya. Ini nggak ada namanya ini. Ya nanti kalau kamu nggak kebagian tempat duduk smoking area ya ada ya, Devan ya. Oke, sekilas kayak gitu dulu. Kita persiapan lagi sambil saya nungguin antrean nasal bos. Nah, saya masih nunggu antrean itu. Jadi disuruh ngisi data pasien kayak orang mau masuk rumah sakit aja. Pasien loh, bukan penumpang loh. Wah, bentar ya, tak ngisi dulu ya. Oh iya, jadi syuting toh Mas, kok ketok umurku piro? Kan saya malu ya toh. Nah ini saya masih antri bawa formulir yang tadi saya isi. Ini nggak cuma penumpangnya yang dites, tapi krunya juga. Jadi memastikan yang ikut di bisnya itu memang semuanya sudah dites dan tidak reaktif. Jadi ini dites dulu reaktif atau enggak, suhunya bagaimana. Dan selain itu juga orangnya juga ditimbang. Nggak tahu nanti kalau di kilo ketemu berapa kilo, laku berapa ya nggak tahu. Tapi di kilo ditimbang. Ambil lotre nanti dapat hadiah di dalam makasih juga. Jadi kan yang umum ya. Ketinggian ya Mbak ya. Duh, nggak kelihatan. Cetro. Jangan deket-deket. Celana jinnya aja 2 kilo. Jadi udah lumayan berat. Tinggi badannya 179, Mbak. Nah, tadi udah nimbang, udah cek suhu, sekarang ditensi ya Mbak ya. Kalau tensi itu fungsinya biar tahu apa Mbak? Cek tekanan darah. Darahnya darah rendah apa darah tinggi gitu ya Mbak? Betul. Nah kalau sahabat Laksana ada yang darah rendah atau temennya ada yang darah rendah, caranya biar darahnya naik itu gampang. Ludahi saja temanmu, nanti pasti naik darah. Ya Mbak ya. Nah ini yang ngetes ini dari Fakultas Kedokteran ya Mbak. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi ini setelah ini tes ini tadi rapidnya rapid antibody. Cuman mau tahu kita nih reaktif apa enggak. Nah kalau dari sini enggak reaktif, non reaktif, nanti baru geser ke nasal wash. Rasanya macekit. Dari mana ya? Saya aku kira rapid bola Bali, rapid antigen juga pernah. Ini kita coba tes yang belum pernah saya coba, nasal bos ya Pak. Mas Langwidia nggih? Betul Pak. B6. Kita
kita melakukan irigasi hidung, istilahnya nasal wash, untuk membersihkan sama pemeriksaan lab. Namanya malah irigasi. Bahasa Indonesia nih. Oh, Bahasa kerennya nasal wash. nasal wash itu bahasa kerennya. Tapi kan irigasi. Jadi ini sebenarnya fakultas kedokteran apa fakultas pertanian? Mohon izin membuka Iya. masker sebentar. Caranya gimana, Pak? Ya, minta izin pegang. Mhm. Ya, di bawah dagu. Saya nanti akan masukkan air lewat hidung kanan kiri. Mohon buka mulut sedikit. Buka mulut, tahan napas. Jangan terlalu tinggi, biar nanti airnya tidak ngecet. Maksudnya buka, ininya rendahin. Maaf, saya lepas dulu. Lepas. Ya, taruh di bawah dagu. Ya, gini. Oke, tahan napas, guys. Saya waktu semprot. Tidak perlu napas, buka mulutnya sedikit, biar nanti dia tidak kesedap. Buka mulutnya sedikit, ya. Tahan napas, gini, Mas. Saya mulai, bismillah. Tahan napas. Oke. Tahan napas, saya hitung masuk kanan kiri. Tahan napas. Tidak apa-apa, saya pegangin. Tisu di sebelah kiri, silakan ambil dulu, tidak apa-apa ini. Airnya air steril loh, air steril. Toyo malah gudo ya kak. Wih, kurang ajar. Sengaja. Airnya keminum dikit gara-gara Mas Toyib nih. Ini tinggal nunggu naik ke dalam bisnya. Tinggal nunggu berangkat. Di dalam bis perjalanan malam pasti dingin. Jangan lupa pakai jaket. Ya. Yuk sekarang kita masuk ke bis aja. Ada tempat tidurnya. Wah, enak gitu. Mas, ini tempat tidur saya. Loh, Jangan di atas. loh, apa bobo ya Mas? Tidur saya ini. Loh, enak di sini. Tempat tidur saya. Loh, lah piye? Jenengan di atas. Om. Waduh. Lah pengen bobo di sini.
Sekarang kurang lebih jam 7 pagi waktu di Bekasi, dan saya sudah tiba di Pul Sumber Alam di Pondok Ungu. Penumpangnya sudah pada turun. Nah, setelah ini kita akan post test lagi. Hidung saya nanti juga akan dicuci lagi, semoga tidak ada godaan seperti kemarin waktu di Kutoarjo. Nah, kita sudah sampai, kita mau post test dulu setelah naik bis seperti apa. Monggo Mas. Untuk Semoga tidak ada yang menggoda seperti tadi, biar nggak keselak. nggih, Mas. Sini Mas, napas biasa lewat mulut sebentar, nanti hitungan ketiga tahan napas. Saya mulai 1, 2, tahan napas. Oke, sebelah lagi hitungan ketiga 1, 2, 3 tahan napas. Tisu ambil tidak apa-apa Mas? Oke, sip. Makasih Mas ya. Nah, lancar, nggak ada gangguan soalnya. Nah, sahabat Laksana, kita semalam sudah naik bis ini bareng sama Mas Bowo yang suka jalan-jalan ini. Mas, rasanya naik bis ini gimana Mas? Kayak numpak bis Mas. Kayak numpak bis ya Mas ya? Numpak bis. Luar biasa banget pokoknya. Nggak kayak numpak sedan ya Mas? Oh enggak. Kayak numpak bis. Wah, tapi luar biasa loh. Ini kan masih unit, masih prototipe toh. Yang untuk Biosmart ini. Iya. Wah, tapi ya wis mantap jiwa wong. Apa? Kita bisa berpartisipasi di dalam ini uji klinis ini penting ini. Penting, kita jadi kelinci percobaan. Rapopo. Itu jalan-jalan Menyelamatkan dunia. betul. Menyelamatkan dunia perpiknikan. Jadi biar semua orang bisa piknik dengan sehat dan bahagia. Nah, kesannya bedanya dengan bis yang lain, ada bedanya nggak Mas, menurut Mas Bowo? Iya yo, kalau aku yo wis kalau begitu naik aja wis apa vibe wis beda itu. Suasana wis beda. Atmosfernya Yo, beda. untuk Inggris ini ra apa ta? Oh iya tuh ya, kekinian loh. Atmosfernya udah beda. Apalagi ada itu gapura gede yang isinya ada filter dan UV-nya itu lah, itu kan jadi yo pokoknya wis suasananya udah beda dulu lah. Kalau saya tadi juga ngerasa ini, entah perasaan saya atau gimana. Neng udara di dalam itu memang Lebih fresh ya? Lebih fresh ya, Ah. beda ya. Dinginnya tidak menusuk dan Betul. rasanya itu sepanjang perjalanan kita pakai masker ini pun nggak sumpek Iya, gitu. di hidung tuh enteng ya. Nah itu dia, gitu. Nah mungkin sahabat Laksana juga perlu coba ngicipi bis seperti ini dan nanti juga bisa merekomendasikan ke pengusaha yang lain untuk kita terus mensupport semua riset-riset dalam rangka kemajuan bangsa kita pastinya ya, Mas, ya. Betul sekali. Jadi jangan menyepelekan, wah itu nggak ngefek nggak apa. Nah, jangan mematahkan semangat inovasi anak bangsa. Ya Pak, hati-hati Pak. Ya. Betul banget tuh. Harus didukung ya. Ya. Kalau bukan kita sendiri yang mendukung karya bangsa kita, sopo meneh. Ini demi dunia perpiknikan yang lebih bahagia dan lebih sehat. Nah, sahabat Laksana, sekian perjalanan kita dari Kutoarjo sampai ke Pondok Ungu Bekasi ini naik Biosmart and Safe Bus-nya Sumber Alam. Nah, apapun inovasi dan karya-karya anak-anak bangsa Indonesia ini, khususnya dalam mencoba melawan corona ini, patut kita dukung. Jadi jangan sampai impian ataupun karya ilmiah itu hanya tertuang di dalam buku saja tapi tidak diwujud nyatakan. Jadi dukung segala pemikiran dan inovasi anak bangsa supaya bangsa kita lebih maju. Sampai ketemu di Laksana jalan-jalan lainnya, laksanakan.